والعفاف فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa taqabbal alim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para jemaah sekalian, jemaah cari kemuliaan Lailatul Qadar. Alhamdulillahirabbil alamin. Menurut perkiraan para ulama, para kiai kita yang mumpuni di bidang agama, bahwa malam hari ini 1442 Hijriah Ramadan tahun ini jatuh di awal tanggal 13. Berarti malam ini malam 27 ya, karena diawali tanggal 13 waktu bulan Ramadan hari Selasa, maka Lailatul Qadar menurut Imam Al-Ghazali dan menurut Syekh Hasan As-Sadali bahwa malam hari ini adalah hitungan munculnya keberadaan malam Lailatul Qadar. Ya, malam Lailatul Qadar. Insya Allah. Lepas dari itu, kita alhamdulillah di sini ditajuk dari tahun ke tahun ada kegiatan dan terus menerus berjalan lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi kalau malam hari ini disorot kamera, jangan lil YouTube tapi lillahi ta'ala. Bukan lil kamera lillahi ta'ala, lil sorotan lillahi ta'ala, tapi karena untuk betul-betul mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lepas dari ketentuan para ulama bahwa tentang malam Lailatul Qadar, memang baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam merahasiakan kehadiran munculnya malam Lailatul Qadar. Ini salah satu hikmah utama yang terbesar. Kita dituntut untuk terus berusaha mencari dan berusaha beribadah di malam-malam ganjil terutama. Bahkan sebagian besar ulama juga yang berpendapat mencari kemuliaan malam Lailatul Qadar itu di malam pertama bulan suci Ramadan. Ada yang di malam ke-17. Nah, untuk trennya itu di malam akhir, malam ganjil di malam bulan suci Ramadan. Nah, yang kedua, kenapa hikmahnya sampai dirahasiakan begitu malam Lailatul Qadar, kehadirannya munculnya itu bahwa karena kita sebagai hamba Allah yang lemah, maka ada kelemahan di sana, ada kekurangan di sana dalam beribadah.
dalam beribadah. Makanya ditutup disempurnakan dengan malam Lailatul Qadar. Karena itu mau tidak mau dengan adanya kemuliaan Lailatul Qadar itu, maka kita mestinya terus semakin bersemangat, semakin bergairah, tidak semakin letoy, semakin letoy. Buka duit, kebuka duit. Halo, Bu. Kado atas, kebuka atas. Buka hutang, kebuka hutang. Buka pakaian, karena nggak punya pakaian tetap bersemangat. Itu mencari malam Lailatul. Ya, itu menurut catatan para ahli, para ulama, munculnya malam Lailatul Qadar itu untuk pengganti umur kita. Ya, umur umat dulu zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam 85 tahun, 850 tahun. Umat Ibrahim, Nabi Ibrahim usianya 350 tahun. Disunat mamasnya usia 80 tahun Nabi Ibrahim. Jadi kalau Nabi Ibrahim usia 350 tahun, disunat 80 tahun, masih muda kan, 80 tahun namun akhirnya disunat 80 tahun. Aduh, kumaha rasana. Mungkin bukan sunatnya lupa. Karena butuhnya rasanya mentali, ya, itu. Akhirnya Nabi Muhammad usul pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, umatku pendek-pendek usianya, bagaimana nanti? Nah, inilah pengganti usianya adalah di malam Lailatul Qadar. Nah, itu ya. Itu bahwa malam Lailatul Qadar ini yang disediakan untuk umat Muhammad sebagai pengganti ibadah yang usia umurnya pendek. Misalkan ibu-ibu kita semua usia balik, usia balik itu 8-9 tahun kalau perempuan. Makanya anak pandai alhamdulillah kembar dilatih puasa dari mulai tahun kemarin sampai puasa, termasuk sholat khususnya. Benar, bagus, nggak bagus sholatnya dilatih sholat. Sekarang dilatih puasa. Ya kalau goal diiming-imingi kasih hadiah dulu, belanja deh, kayak duit kita aja tahun-tahun dipacu untuk mau ibadah. Lamun usia orangnya nyampe 63 tahun, 63 dikurangi 8 berapa, Bu? Berapa, Bu? 55, berarti 55 tahun orang ibadah, ya kan? Tuh, 55 tahun dikasih ibadah dikali 85 tahun. Tuh, dikali 85 tahun, berarti sudah melebihi usia zamannya umatnya Nabi Nuh alaihissalam dan Nabi atau menyamai usianya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Karena setiap tahun bertemu dengan malam Lailatul Qadar di bulan suci Ramadan. Yang kita harus yakini, kurang kedah yakin, itu mansoma aiman toma Ramadana imanan wahtisaban. Para ulama membatas memberikan ketentuan imanan wahtisaban, dengan iman yang kuat, landasan tauhid yang mantap. Barang siapa yang berpuasa dan melakukan ibadah di bulan suci Ramadan, maka akan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan menghapus semua dosa-dosanya yang terdahulu. Amin ya rabbal alamin. Nah, karena itu semangat Lailatul Qadar itu adalah semangat ampunan,
semangat memohon ampunan kepada Allah dari segala dosa. Makanya doanya Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Berbanyak baca doa seperti itu oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semangat taubat. Ya, taubat itu berarti kembali tabayatu taubatan, kembali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terus mencari kesucian, terus mencari ketenangan, terus mencari kemuliaan, terus mencari keagungan atas dasar kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dinamakan malam Lailatul Qadar. Makanya umat Nabi Musa, umat dulu usianya panjang. Dalam riwayatnya ada yang 85 tahun dia paginya beribadah sampai sore berpuasa. Ya, beribadah puasa. Juga melaksanakan peperangan jihad membela agama Allah. Malamnya wirid. Ya, malamnya naon Bu? Zikir. Ingat kepada Allah, baca Quran, tahlil, sholawatan, istighfar, tahlil, hamdalah dan lain sebagainya selama 85 tahun. Kurang kuat tuh Bu, 85 tahun pagina puasa berjuang berperang di jalan Allah, petingna pentingnya dikir kuat tuh 85 tahun. Akhirnya ibu usia berapa tahun? Can nyampe 85 tahun. Can nyampe 85 tahun dan gesletoy. Ya. Selama itu sebagai pengganti 85 tahun itu, nanti wahai Muhammad, umatmu akan diberikan kemuliaan seperti umatku. Kata Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kata Musa alaihi salam. Kasih. Bahkan satu riwayat ada dikatakan di sebuah ada batunya bercahaya. Dalam batu itu ternyata batu yang bercahaya itu setelah batu dipecahkan ada orang yang sedang duduk bersila menghadap Allah Subhanahu wa taala, berzikir, mensucikan, mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Ditanya sama Nabi Musa alaihissalam, wahai gerangan jalmi, jangan kita kan kayak dulu orang bisa masuk dalam batu. Batunya bercahaya. Ditanya, sudah berapa lama engkau beribadah di dalam batu? 85 tahun. Waduh, nanti umat Nabi Muhammad, umat setelah Nabi itu usianya pendek-pendek, bagaimana ibadahnya? Nanti di umat setelah umatmu, di umat Nabi Muhammad ada satu nilai ibadah yang lebih dari bagusnya 1.000 bulan, itu adalah malam Lailatul Qadar. Maka turunlah inna anzalna fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadri khairum min alfi syahr. Sebagai pengganti usia yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Makanya menurut Syekh Izzuddin dalam Maqasidus Shaum dikatakan bahwa yang namanya Lailatul Qadar itu adalah patokan rezeki dan umur yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu jangan kita sia-siakan. Insyaallah Lailatul Qadar diraih tidak hanya dengan berpaku tangan, tidak hanya dengan nonton ikatan cinta, nonton TV, main HP dan lain-lain, tapi ditopang, didorong dengan zikir Allah Subhanahu wa taala terus sampai dengan terbit Fajana. Bulan puasa inilah adalah salah satu pengembalian pendidikan kita, penghambaan, penghinaan, perendahan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yen urang teh
kita tuh makhluk Allah yang tidak ada harganya sama sekali, yang sangat rendah, yang tidak ada daya dan upaya. Makanya tidak boleh sombong, tidak boleh gede, tidak boleh bermacam-macam tingkah hidup di alam dunia, kecuali untuk beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah malam Lailatul Qadar, sebagaimana yang dicontohkan oleh Allah melalui Umar bin Khattab. Umar itu mantan preman, tukang membunuh, tukang merampok dan lain sebagainya. Tapi dapat kucuran hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui adiknya yang membaca Al-Quran, mencari Nabi Muhammad. Kemudian ada satu cerita lagi, dia selama ini hidupnya melakukan perbuatan maksiat yang luar biasa. Ya pokoknya maksiat apapun dilakukan. Dia berlari-lari, dikejar oleh masyarakatnya. Suatu saat dia kapok. Kapoknya gimana? Dapat terdengar suara azan, bersembunyi di balik masjid, bersembunyi di balik musola sampai dengan subuh. Pas subuh dia mendapatkan suara azan. Pas terdengar suara azan dia merasakan kesalahan getaran yang luar biasa, bahwa dia bersalah, dia harus melakukan tobat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dinamakan dengan Lailatul Qadar, kesadaran terus untuk melakukan ibadah. Itulah malam Lailatul Qadar, dan harus yakin kita dapat. Amin ya rabbal alamin. Tapi juga jangan merendahkan orang, jangan melecehkan umat, jangan menganggap hina atau tidak berarti bagi mereka-mereka yang tidak tertajud, tidak bermusola, yang atau tidak bermajelis taklim, tidak beriktikaf, mereka yang bekerja, mereka yang sedang ngurusin anak, mereka yang lagi ngurusin rumah tangga, mereka yang lagi ngurusin kehidupan keluarganya, termasuk juga bagian dari ibadah. Itu juga merupakan sunnah bagi Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita akan bertemu di malam-malam dari di tahun-tahun yang akan datang, yang bermanfaat. Kita zikir, sholat, hajat dan sholat tahajud, sholat malam, dengan zikir yang lainnya, kalimat thayyibah, dengan harapan mendapatkan ampunan, berkah, rahmat Allah dan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.